Tadi ngapain, Borep? Ngapain? Terus? Ya. Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik yang ingin berkata jika negara yang sehat adalah negara yang bersedia menerima kritik dari rakyatnya, oke? Mengenai kritik, kali ini gue akan meringkas sejarah terbentuknya band punk rock bernama Bad Religion. Band dengan logo yang kontroversi, juga disebut-sebut band paling kritis di Amerika saat itu, oke CS-CS-ku? Sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka pada tahun 1979 di mana Greg Graffin yang saat itu masih umur 15 tahun membentuk band bernama Bad Religion bersama teman sekolahnya di San Fernando Valley, California Selatan. Penampilan pertama mereka ketika mereka menjadi band pembuka untuk Social Distortion di acara pembukaan gudang Fullerton di daerah Santa Ana, California. Logo Bad Religion yang dikenal dengan nama Crossbuster dibuat oleh Brad Gurewitz yang menggambarkan salib dengan garis miring merah di atasnya. Awalnya ia membuat logo tersebut hanya ingin membuat orang-orang dewasa kesal. Namun setelah bertambahnya usia, mereka sadar jika mungkin ada beberapa orang yang tersinggung oleh logo tersebut. Graffin mengatakan jika logo itu sebenarnya tidak ada artinya. Mereka tidak anti-Kristen, anti-Buddha, atau anti-Yahudi. Logo tersebut hanya untuk mengukuhkan Bad Religion sebagai band yang mau berpikir dan menunjukkan bahwa lagu-lagu yang dibuatnya akan lebih filosofis dan tak harus berurusan dengan orang-orang tak masuk akal yang kritis terhadap musik yang menentang konvensi. Hal itu juga memberikan Bad Religion kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan dan berharap itu tidak menyinggung orang-orang yang fanatik terhadap agama. Lalu pada 11 November 1980, Bad Religion melakukan penampilan resmi pertamanya di bar Joy Kills di California. Mereka lalu membuat label rekaman sendiri bernama Epitaph Records untuk merilis lagu-lagu mereka. Pada tahun 1981, Bad Religion resmi merilis EP pertamanya berjudul The Bad Religion EP. Mereka juga mulai tampil di beberapa tempat sebagai band pembuka. Kemudian, nama mereka mulai dikenal banyak orang. Selain karena logonya dianggap kontroversi, musik Bad Religion yang berbeda membuat orang-orang mulai melirik mereka. Setelah itu, saat Bad Religion sedang menjalani sesi rekaman untuk full album pertamanya, J.G. Scott keluar dari band karena ia ingin fokus melanjutkan pendidikannya. Posisi drum kemudian digantikan oleh Pete Feinstein. Lalu pada 1982, Bad Religion resmi merilis full album pertamanya yang berhasil terjual hingga 12.000 eksemplar. Lalu Griffin meminta Greg Hudson, gitaris Circle Jerk, untuk menggantikan Gurewitz yang sedang menjalani rehabilitas karena ketergantungan barang haram. Bersama Hudson, musik Bad Religion kembali ke versi yang lebih lembut seperti rock and roll. Mereka juga kembali tampil di beberapa tempat dan merilis EP baru berjudul Back to the Now. Namun di saat mereka mulai kenal banyak orang, ketegangan sama anggota menyebabkan masalah besar terjadi. Karena perselisihan semakin memanas, Griffin memutuskan untuk membubarkan Bad Religion di pertengahan 1985. Kejadian tersebut membuat para penggemar Bad Religion merasa kecewa. Banyak yang menyayangkan atas tindakan Griffin yang membubarkan band tersebut. Lalu 1 tahun kemudian, Griffin yang menyadari semua kesalahannya kemudian ingin mereformasi Bad Religion agar bangkit kembali. Griffin lalu menghubungi mantan personilnya untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Meskipun awalnya ada beberapa anggota yang menolak, namun Bad Religion akhirnya bisa bangkit kembali.
Setelah berhasil mereformasi, mereka tampil kembali di beberapa klub yang ada di California. Mereka juga mulai merekam untuk album ketiganya pada tahun 1988. Album tersebut mendapatkan ulasan positif dari kritikus musik dan berhasil menjadi album terbaik yang dipilih langsung oleh Thrash, Maximum Rock and Roll, dan Flipside. Lalu dengan gaya khas hardcore punk dari Bad Religion, mereka merilis kembali dua album berjudul No Control dan Against the Grain. Di album tersebut, ada satu lagu yang paling terkenal dan sering dimainkan di semua penampilan mereka berjudul 21st Century. Kemudian Pete Feinstein keluar dari band untuk bergabung dengan band barunya. Lalu posisi Pete kemudian diganti oleh Bobby Scher. Bersama Bobby, Bad Religion merilis video klip pertamanya. Lalu, di saat musik rock alternatif dan grunge sedang populer di Amerika, Bad Religion berdiri untuk melawan arus dengan musik mereka. Beberapa kritikus musik menganggap jika Bad Religion tak bisa melawan arus musik yang sedang populer. Namun setelah Bad Religion merilis album berjudul Recipe for Hate, mereka berhasil membuktikan kepada kritikus yang meremehkannya dan menempati posisi teratas di tangga lagu musik Amerika sebagai album terbaik. Dua lagu di album tersebut juga berhasil menempati posisi 14 dan 12 di chart Billboard dan menjadi lagu yang paling banyak diputar di seluruh radio Amerika. Dan pada tanggal 30 April 1993, Bad Religion tampil di acara Amal Rock for Choice. Acara tersebut dibuat oleh para musisi yang mendukung gerakan hak aborsi di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah itu, beberapa anggota Bad Religion sering memakai kaos Rock for Choice di acara-acara besar sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut. Dan kemudian, Bad Religion kembali merilis album dan merekam lagu untuk soundtrack film Kevin Smith dan Clerk. Album tersebut mendapatkan banyak pujian dan sambutan kritis yang tinggi dari para kritikus musik. Album itu juga menjadi album Bad Religion paling sukses. Dengan kesuksesan album tersebut, membuat mereka dianggap sebagai anggota kunci dari populernya punk rock komersial bersama Green Day, Rancid, dan NoFX. Lalu beberapa bulan kemudian, Giurwitz mengundurkan diri dari band agar bisa fokus pada label rekaman miliknya. Posisinya lalu digantikan oleh Brian Becker, mantan anggota Minor Threat. Dan pada tahun 1996, Bad Religion merilis album berjudul The Grey Race yang diproduksi langsung oleh Rico Kaosik, mantan vokalis The Cars. Meskipun album tersebut tak populer seperti album mereka sebelumnya, dua lagu dari album tersebut menjadi lagu paling populer yang sering diputar di seluruh radio Eropa dan Amerika. Setelah itu, mereka juga melakukan tur panjang selama 1 tahun dan tampil di beberapa festival besar di Eropa. Kemudian, Bad Religion merilis album kembali berjudul No Substansi. Setelah itu, Giurwitz juga bergabung kembali dengan Bad Religion dan membantu Gravin yang sedang mengerjakan proyek dan membantu menulis lirik lagu untuk album selanjutnya. Pada tahun 2000, Bad Religion merilis kembali album terbarunya berjudul The New America. Mereka juga melakukan tur ke seluruh Amerika selama 3 bulan bersama Blink. Dan beberapa bulan kemudian, Bobby yang sedang mengalami cedera bahu memilih untuk keluar dari band agar tak menjadi beban. Posisi Bobby lalu digantikan oleh Brock Wackerman, mantan anggota Suicidal Tendencies. Dan pada tahun 2004, Bad Religion menyumbang lagu untuk album kompilasi Rock Against Bush yang digagas oleh Fat Mike, seorang punk liberal sayap kiri dan vokalis dari NoFX. Album tersebut dibuat sebagai bentuk kampanye untuk menciptakan sentimen anti perang dan menolak Bush yang mencalonkan diri kembali menjadi presiden Amerika. Lalu pada tahun 2007, Bad Religion menulis album kembali berjudul New Map of Hell. Album tersebut
sukses secara komersial dan berhasil mencapai nomor 35 di puncak tangga lagu Amerika sebagai album paling populer. Mereka juga ikut bergabung dengan Warped Tour dan tampil di beberapa 4 acara festival musik terbesar di Eropa. Setelah menyelesaikan tour, Brooks keluar dari band untuk bergabung dengan Avenged Sevenfold. Posisi Brooks kemudian digantikan oleh Jay Miller. Lalu pada 29 April 2011, Bad Religion tampil di acara besar yang digelar di kota Boston. Mereka juga tampil di sebuah acara televisi bernama Guitar Center Session yang disiarkan langsung oleh Direct TV. Episode tersebut termasuk dengan sesi wawancara yang dibawakan oleh presenter terkenal Nick Harcourt. Bad Religion. Pada tahun 2015, Brian Becker berharap Bad Religion akan mulai merekam lagu untuk album selanjutnya pada musim gugur. Namun, Gravin mengatakan dalam sebuah wawancara jika ia sekarang sedang mengerjakan album solo berjudul Millport yang akan dirilis pada 10 Maret 2017. Gravin juga mengatakan bahwa Bad Religion akan mulai mengerjakan album barunya setelah album solo resmi dirilis. Pada tanggal 20 Juni 2018, Bad Religion merilis single barunya. Mereka juga mengatakan di situs webnya jika mereka akan segera merilis lagu Fuck Trump. Lagu tersebut mereka buat sebagai bentuk kampanye untuk menolak Donald Trump mencalonkan diri kembali menjadi Presiden Amerika. Lalu pada tahun 2019, Bad Religion merilis album ke-17-nya. Mereka juga merilis video autografi berjudul Story of Bad Religion yang mencakup perjalanan 40 tahun karir mereka. Kemudian Bad Religion merilis sebuah lagu baru di platform streaming yang direkam saat mereka mengerjakan album sebelumnya. Dan pada tanggal 29 April 2020, Bad Religion mengumumkan di akun media sosialnya jika mereka harus membatalkan semua tur yang sudah dijadwalkan karena pandemi COVID-19. Mereka juga harus menjadwalkan ulang untuk tur Amerika dan Eropa bersama Suicidal Tendencies, Millencolin, dan Poley. Lalu pada 20 Januari 2021, bertepatan dengan pelantikan Joe Biden menjadi Presiden Amerika, Bad Religion merilis lagu. Di lagu tersebut menggambarkan bentuk penolakan Bad Religion terhadap Trumpisme. Setelah itu, Bad Religion telah digambarkan oleh beberapa orang sebagai punk rock, skate punk, dan melodic hardcore. Lirik-lirik mereka yang tajam dan gelap membuat Bad Religion menjadi inspirasi bagi band-band generasi selanjutnya. Beberapa band punk terkenal yang mengaku terinspirasi oleh mereka seperti NoFX, Rise Against, dan Pennywise. Mereka menyebut jika Bad Religion adalah pengaruh utama untuk musik mereka. Lalu film pun selesai. Salah satu tema besar kami dalam band adalah mempertanyakan sifat manusia by Greg Graffin, Bad Religion. Oke CS go. Sekian dulu dari kami. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. No.